Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Kanjengan. Kali ini kita memasuki edisi kedua dari anak muda berkarya. Nah, sudah bersama siapa tim Kanjengan kali ini? Ada Mas Muhammad Salman. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sebentar lagi mau dimisioner, kelihatan ceria. Sedikit pengantar. Beliau adalah ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Pati masa hikmat 2019-2021 nggih Mas. 21. Yang secara garis besar pada periode beliau mengangkat literasi sebagai ruh gerakannya. Bisa diceritakan Mas, kenapa kok Anda menjadikan literasi sebagai landasan ini, ruh semangat dalam periode panjenengan? Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya telah diundang di podcast Kanjengan Kaneman Ngajeni Kebudayaan. Satu apresiasi luar biasa bagi saya tentunya telah diundang untuk ikut serta berpartisipasi di podcast ini. PC IPNU IPPNU Kabupaten Pati masa hikmah 2019-2021 ini kami fokus dalam pengembangan gerakan literasi bagi pelajar. Filosofi yang tentu menjadi landasan berpikir ini adalah pertama karena tema semboyan dari IPPNU adalah belajar berjuang bertakwa, dan pelajar memang sudah seharusnya untuk meningkatkan keinginan kesadaran dalam proses belajarnya. Nah, di titik inilah kami kemudian mengembangkan gerakan literasi yang sangat korelasi dengan pelajar. Kemudian yang kedua, secara warisan tradisi di pimpinan cabang IPNU Kabupaten Pati, ada banyak tokoh yang memang bergerak di dunia literasi. Ada beberapa penulis, kemudian tokoh-tokoh dosen dan sebagainya. Ada juga salah satunya adalah Mas Barok almarhum, itu ketua pimpinan cabang IPNU tahun 2011-2013. Beliau juga fokus di dunia literasi. Dan yang ketiga, kami di periode ini utamanya dengan ketua IPPNU juga ada Kanita Sulistiani, kami sepakat untuk bersama-sama mengawal gerakan literasi baik di IPNU maupun IPPNU di Kabupaten Pati. Dan tiga latar belakang inilah yang kemudian yang kita usung mengawal gerakan literasi, dan tema besar kami adalah hashtagnya Pati Bumi Literasi. Itu upaya yang kami perjuangkan sampai detik ini. Mungkin itu. Itu karena berangkat dari semboyan IPNU IPPNU yang belajar berjuang bertakwa gitu ya Mas? Iya. Dan pas itu mungkin lebih jelasnya dijawantahkan ketika pelantikan di pendopo itu memberikan tema pelajar Pati bersinergi membumikan literasi ya? Iya, betul sekali. Tahun 2019. Iya. Oh iya. Panjenengan kiambak niki kan merupakan kader yang memang berangkat dari bawah ya, dari ranting. Iya. Pada saat itu 2011 ya sebagai ketua ranting. Iya, benar sekali. Dan masih menangi di lantik Mas Barok. Di lantik Mas Barok saat itu. Beliau sendiri kan sangat gencar dalam hal literasi. Benar. Apakah sosok beliau ini banyak mempengaruhi panjenengan gitu? First impression ketika bertemu beliau saat itu memang beliau membawa tas warna hitam saat itu sebelum melantik
dan datangnya paling duluan bahkan sebelum panitia pada datang. Kira-kira hamin 1,5 jaman lah itu sudah datang saat itu di MTS Siratul Ulum. Dalam tas beliau itu membawa buletin tasbih namanya. 2 lembar kertas itu kemudian dibagikan ke para pengurus yang mau dilantik saat itu, dan dari sana kemudian ternyata gerakan di teman-teman PJ IPNU IPPNU Kabupaten Pati saat itu memang sudah fokus ternyata di dunia literasi. Mungkin itu, dan itu mempengaruhi, menginspirasi saya sampai mengangkat literasi juga di periode ini. Gagasan literasi ini kok memang murni dari ide besar Anda sendiri atau ada teman-teman yang lain, Mas? Oke. Kalau kita bicara konteks organisasi, tentu visi besar ketua itu yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program-program kerja yang kemudian bersama-sama oleh jajaran pengurus di departemen, di lembaga, di badan, kalau nomenklatur di IPNU IPPNU kan seperti itu, yang kemudian itu kita sepakati bersama. Ya, titik awal memang berangkat dari visi besar ketua IPNU maupun IPPNU yang kemudian diimplementasikan bersama-sama. Nah, pada intinya kebersamaan, karena organisasi kan kita saling berbagi peran lah. Itu. Dan berkat visi literasi yang diusung ini sampai mendapat apresiasi dari PW dan PP ya mungkin, Mas. Alhamdulillah kita di Converwil juga Gema Pati Bumi Literasi itu luar biasa sekali, dan ada salah satu program kerja yang itu sampai beberapa momen itu cukup gencar dibicarakan di wilayah maupun pusat terkait perpustakaan online. Jadi kalau kita bicara literasi di Indonesia, karena Indonesia itu kata Pramudia Anantatur, budaya literasi masyarakat Indonesia itu budaya mendengarkan. Jadi ya wajar ketika bacaannya masih kurang, bahkan menurut penelitian PISA Indonesia tahun 2019 Indonesia itu masuk ke nomor 63 dari 70 negara. Artinya tingkat literasi bacaan bukunya masih sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Karena tadi kata Pram, memang budaya masyarakat Indonesia itu budaya mendengar. Nah, yang dibutuhkan dalam konteks literasi di Indonesia adalah tentu akses buku, perpustakaan. Ini menurut kami masih sangat minim sekali, dan harga buku juga tidak murah. Oleh karena itu, dengan modal dasar budaya mendengar, ya cukup malas lah untuk membaca dengan survei dari PISA itu tadi. Kemudian didukung dengan harga buku yang cukup lumayan, kan gitu. Oleh karena itu mesti ada inovasi-inovasi untuk akses, mempermudah pelajar menemukan bacaan-bacaan. Nah, gagasan perpustakaan online ini juga mungkin menjadi salah satu masterpiece lah mungkin di periode ini, karena itu sangat memudahkan bagi pelajar untuk mengakses bacaan-bacaan. Itu banyak sekali ya upaya yang dilakukan pimpinan cabang untuk membumikan literasi ini. Salah satunya mungkin tadi ada perpustakaan online, kemudian juga ada website juga, terus terus pernah juga membuat gerakan rumah literasi, lalu membuat, ya bisa sedikit dijelaskan? Oke. Kalau kita bicara literasi itu adalah salah satu gambaran atau istilahnya warna dalam satu organisasi. Pada umumnya organisasi pasti ya agenda formal, misalnya kayak konferensi, terus pelantikan, kemudian kaderisasi. Itu memang menjadi suatu kewajiban. Ibarat rumah itu sudah memang
ada pondasinya, tapi tampak depannya ini apa kan gitu. Kan kemudian lantas tidak ada bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain kalau cuma seperti itu. Maka sudah menjadi, menurut kami sudah menjadi tanggung jawab besar untuk memberikan warna dalam rumah itu yang kemudian bisa dinikmati bersama. Nah, beruntungnya kami karena kebetulan di PC IPNI PNU Kabupaten Pati itu memiliki peranan yang lebih daripada teman-teman di ranting misalnya. Dari posisi tersebut kemudian kami maksimalkan, coba ikhtiar maksimalkan. Yang pertama, kita mencoba untuk masuk ke reformasi birokrasi dengan cara restrukturalisasi di pimpinan cabang dan pimpinan cabang, dengan cara mewajibkan lembaga pers pelajar di semua PAC se-Kabupaten Pati. Dan juga kami dari cabang juga ada lembaga pers dan jurnalistik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permudah akses literasi dengan tadi perpustakaan online yang sudah saya jelaskan di awal. Yang ketiga ada gerakan rumah literasi. Nah, gerakan rumah literasi ini sudah berjalan di 5 ekskawadanan di Kawedanan, Ekskawadanan Kayen, Jakenan, kemudian Juwana, Pati Kota, sama Kawedanan Tayu. Nah, di sini kita mencoba untuk memberikan pengaruh. Untuk di sana kan ada beberapa materi. Yang pertama mengajak para pelajar untuk suka membaca dan menulis. Tulisannya juga kemarin materinya terkait berita sama resensi buku, yang itu memang menjadi ya literasi yang cukup mudah di awal-awal kan. 5W1H itu kan cukup mudah, menjadi dasar lah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita juga membuat website sebagai media pengembangan. Artinya pasca teman-teman itu dilatih di rumah literasi, kita wadahi siapa monggo yang mau bikin puisi, bikin artikel, bikin esai, cerpen dan lain sebagainya, atau berita-berita, kita berikan wadah di website itu. Yang kelima, kaderisasi berbasis literasi. Nah, sekali lagi ini adalah menjadi poin penting bagi kami karena kami adalah pimpinan cabang yang tentunya memiliki hak terkait kebijakan-kebijakan yang akan kita kawal di bawah. Dengan kaderisasi berbasis literasi ini, kita mewajibkan di follow up Makesta, Lakmut, itu kita berikan materi terkait rumah literasi, salah satunya di Makesta. Kalau di Lakmut memang dalam pedoman kaderisasi itu memang ada bedah PDPRT yang menurut kami sebelumnya kurang masif dalam implementasinya, dan di sini kami mendorong untuk para pengurus, utamanya kader-kader yang sudah selesai dari Lakmut, untuk membedah pedoman PDPRT dan pedoman administrasi dan pedoman kaderisasi. Dan ini menurut kami juga literasi organisasi ini juga sangat penting. Kemudian yang keenam ada literasi sebagai media advokasi pelajar. Nah, di pimpinan cabang itu ada Student Crisis Center, BSCC nih, Badan Student Crisis Center, di mana badan ini sebagai upaya para pelajar dalam membaca kebijakan-kebijakan publik. Nah, tentu ini juga didasari juga dengan Badan Student Research Center. Jadi sebelum kita melakukan advokasi, kita membaca dulu survei terkait pelajar terkait kebijakan tersebut misalnya. Contohnya kemarin saat pandemi. Kemudian kita melakukan survei, ternyata ada banyak pelajar yang menginginkan sekolah kembali masuk. Itu salah satunya. Nah, implementasinya adalah dalam rangka mengadvokasi kebijakan itu, kita mengundang tokoh-tokoh publik dari eksekutif, dari legislatif, kemudian kita memperbincangkan terkait kebijakan ini sudah tepat atau tidak, itu misalnya. Dan yang ketujuh ada buletin suara pelajar. Nah,
buletin ini memang masih kurang maksimal menurut kami karena mungkin banyak pelajar di IPNU PPNU sendiri yang minat menulisnya masih rendah. Nah, ini PR kita karena ya kita menyadari dalam proses berliterasi utamanya di kepenulisan ini juga mesti banyak membaca dulu. Kita tidak mungkin bisa menulis secara tiba-tiba tanpa kita memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Betul. Ya, itu program-program yang sudah kita laksanakan terkait literasi. Banyak sekali nih Mas. Kalau pas acara di Masjid Alun-Alun sama Pak Agung Irawan itu apa Mas? Oh ya, ini salah satu bentuk kolaborasi. Jadi alhamdulillah PCM Kabupaten Pati mendapatkan kepercayaan dari Ikatan Remaja Masjid Baitun Nur, Masjid Agung Pati. Untuk kemudian bersama-sama menggerakkan. Nah, saat itu kami ditawari untuk bersama-sama dengan Irmas Masjid Baitun Nur membuat suatu agenda acara. Nah, kita kemudian menyodorkan gerakan literasi, Pak, karena gerakan ini yang sudah kita kawal sejak awal. Oleh karena itu, oleh beliau saat itu ada Pak Zainul sebagai pembina Ikatan Remaja Masjid, mengundang Pak Agung Irawan. Gitu. Dan beruntungnya kami juga langsung ngundang rekan-rekan dari Rohis se-Kabupaten Pati dan kita undang untuk bersama-sama mengikuti agenda itu. Luar biasa sekali nih. Setelah Anda lihat perbedaan pimpinan cabang Kabupaten Pati periode dengan periode sebelumnya, itu apa Mas? Kan untuk periode ini itu ya tadi semangat yang Anda gelorakan adalah literasi dan itu belum menjadi spirit di periode cabang sebelumnya. Monggo. Oke. Mungkin gerakan kolektif, semangat gerakan kolektif inilah menjadi kunci. Mungkin saat periode sebelumnya tema besar itu sebenarnya menjadi spirit menyatukan gerakan. Kalau periode kemarin mungkin gerakannya sebenarnya bukannya tanpa gerakan, ada gerakan-gerakan di kaderisasi, ya seperti pada umumnya gerakan organisasi, kaderisasi dan departemen-departemen yang lain, akan tetapi sama halnya dengan mungkin organisasi-organisasi yang lain karena monoton pengawalan yang mungkin belum mendapatkan warna. Nah, maka literasi ini menjadi semangat bersama kita. Mungkin itu sih. Dan berkat gerakan ini juga Anda terpilih menjadi pemuda pelopor terbaik Kabupaten Pati tahun 2021 ya Mas? Nomor 2. Iya. Itu karena apa Mas? Karena apa? Oke, itu sebenarnya program yang saya angkat saat itu adalah program Konco Sinau yang digerakkan oleh pimpinan wilayah IPNU Jawa Tengah. Ini tidak jauh, korelasinya tidak jauh beda sama gerakan-gerakan literasi di awal, karena kita tahu semangat rekan-rekan kita di bawah, di pimpinan ranting, pimpinan anak cabang itu biasanya memang sudah sering kan ada rutinan, tapi konteksnya kan keaswajaan, ke-NU-an kan gitu. Dan ini sedikit dipoles dengan melihat kondisi pandemi yang kemudian direspon oleh teman-teman PW dan juga digerakkan bersama-sama oleh teman-teman pimpinan cabang serta pimpinan cabang bahkan sampai pimpinan ranting untuk memberikan gerakan filantropi, gerakan sosial dalam ranah pendidikan. Dan proses pengawalan ini yang kemudian menjadi salah satu kado untuk saya pribadi dan juga untuk hadiah ini untuk teman-teman si PCIPNU Kabupaten Pati, di mana kami dipercaya mendapatkan juara 2 terkait proses Konco Sinau ini. Itu. Lalu Anda sendiri nih kan kesibukannya tidak terpusat di
sebagai ketua IPNU saja nggih Mas, IPNU cabang. Ya. Tapi juga sebagai aktivis di desa nggih, di Kertomulyo. Di situ juga yang saya ketahui Anda banyak terlihat di kegiatan-kegiatan yang berbau dengan literasi seperti mungkin Sanggar Pasinaon atau yang lainnya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas. Oke. Kalau kontribusinya Mas Salman ini selain di pimpinan cabang. Saya itu selalu berpikir saya ini anak desa. Yeah. Lalu apa yang bisa saya berikan untuk desa saya? Memang sudah sejak tahun 2011 itu saya mencoba untuk masuk dalam pengembangan diri melalui organisasi dan alhamdulillah dari IPNU. Kemudian dari proses saya berorganisasi inilah kemudian menemukan banyak hal mengenai proses pengorganisasian suatu organisasi, kemudian memanajemen satu kegiatan satu dengan kegiatan yang lain, kemudian bertemu dengan banyak orang. Nah dari sana kemudian saya ditempa dan mengalami proses proses terbentuknya jati diri. Nah dari organisasi inilah kemudian saya merasa ternyata saya itu juga punya potensi untuk berkontribusi lebih, setidak-tidaknya dalam organisasi yang saya geluti. Dan dari sanalah kemudian saya mendapatkan kepercayaan di Karang Taruna, kemudian di Ikatan Remaja Masjid, kemudian di saat itu juga menggerakkan Pantai Kertomulyo, pantai wisata itu, pantai destinasi wisata mangrove, Pantai Kertomulyo. Kemudian konteks hari ini di Sanggar Pasinaon. Itu proses perjalanan yang tidak sebentar. Tidak sebentar, artinya banyak hal yang kemudian melatar belakangi proses sampai di titik ini. Dan saya sangat bersyukur dari pengalaman saya di IPNU sampai di pimpinan cabang, itu membuat saya lebih banyak memahami organisasi itu seperti apa, memanage tim itu seperti apa, membuat program kerja yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu seperti apa. Dan dari sana kemudian saya mengambil hikmah, ilmu ini harus saya kontribusikan juga di desa atau di gerakan desa misalnya. Kebetulan saya 2019 juga masuk menjadi salah satu peserta bersama tim saya juga dari Kertomulyo, masuk menjadi peserta Sekolah Pemuda Desa tahun 2019 di bawah Kemendes, KPK sama Kecil Bergerak. Dari sana kemudian muncul juga gairah semangat menggerakkan di desa, dan alhamdulillah dari sana ilmunya kemudian sangat bermanfaat sekali. Kemudian hari ini saya ikut menjadi salah satu lembaga desa di LPMD, Pendidikan dan Kebudayaan. Ya mungkin itu tidak terlepas dari proses dulu di Karang Taruna, dulu di IPNU, dan di Irmas dan sebagainya, dan sampai hari ini mendapatkan kepercayaan untuk itu. Dan hari ini konteks hari ini di Sanggar Pasinaon. Sedikit cerita terkait Sanggar Pasinaon itu juga berawal dari Karang Taruna di Departemen Pendidikan. Kemudian kita melihat pandemi ini mengadakan bimbel secara gratis untuk adik-adik. Tapi juga sama, berkat pengalaman di IPNU, masuk gini aja sih, cuma belajar habis itu pulang, tidak ada warnanya, ya kan. Walhasil kita mencoba untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kita kemudian mendirikan Sanggar Pasinaon. Sanggar ini untuk tidak hanya kesenian, kebudayaan tetapi juga terkait pendidikan. Alhamdulillah sampai hari ini masih berproses, dan ada korelasinya juga sebenarnya dengan IPNU PPNU, karena di sana juga kita kolaborasi sama teman-teman IPNU PPNU. Ranting Kertomulyo. Dengar-dengar yang soal Pantai Kertomulyo kemarin mendapat apresiasi dari Bapak Gubernur ya. Itu penghargaan apa Mas? Tahun 2021
Pantai Kertomol mendapatkan juara 1 bidang pengembangan inovasi di Jawa Tengah. Kemudian masuk 10 besar di nasional. Dan tentunya itu menjadi salah satu kebanggaan juga mungkin bagi pemerintah provinsi. Kemudian ada kabar Pak Ganjar juga mau berkunjung ke pantai wisata mangrove Pantai Kertomulyo. Ya, menurut kami itu bentuk apresiasi dari pemerintah yang kemudian memberi semangat untuk para pengurus Tresno Segoro, Pak Darwis Tresno Segoro. Itu. Kembali ke soal literasi lagi nggih Mas. Oke. Konteks pimpinan cabang. Mungkin untuk jangka panjangnya ini mau napa nggih? Dibuat seperti apa? Apakah Anda sudah melakukan strategi untuk mewariskan inisiatif Anda ini kepada yang akan memegang pimpinan cabang di periode selanjutnya? Sambil minum dulu ya. Monggo. Bismillah. Oke. Kalau bicara literasi, tentu kita harus berpikir jangka panjang. Proses 2 tahun ini menjadi salah satu capaian yang menurut kami itu belum maksimal, ya. Karena kita selain sebagai subjek, kita juga sebagai objek, karena usia pelajar kan tentunya memang menjadi bagian dari proses untuk baru belajar. Yang seharusnya dikawal terkait literasi itu persoalan kolaborasi. Kita satu organisasi mengawal literasi dengan sendirian secara, meskipun itu banyak orang, itu belum cukup. Konteks Kabupaten Pati itu perlu membutuhkan banyak sinergi dengan misalnya forum taman bacaan masyarakat, atau pegiat-pegiat literasi di komunitas-komunitas. Di Pati itu sebenarnya ada banyak TBM yang mungkin saat konteks ini belum kita ajak kolaborasi. Nah, gerakan kolaborasi inilah yang kemudian mesti kita kawal. Maka di Konvercap besok itu tema besar kami media kolaborasi pelajar untuk peradaban Pati yang berliterasi dan berbudaya. Nah, di sini saya mungkin setelah demisioner punya tanggung jawab moral untuk kemudian mengawal ini di luar IPNU. Kan nggak mungkin saya kemudian terus memaksakan kudu ngene kan, nggak, itu kan kurang etis. Akan tetapi kemarin kami juga telah membuat survei terkait gerakan besar apa ini yang ingin yang masih diterapkan di periode depan. Nah, kita bikin survei, ternyata 98% pelajar di Pati itu menginginkan gerakan literasi. Syukur-syukur ini nanti juga tetap dikawal di periode depan. Amin. Itu harapan saya, karena literasi ini jangka panjang. Kita sangat berharap Pati akan, dari IPNI PPNU akan melahirkan sastrawan-sastrawan besar, akan melahirkan akademik-akademik besar yang tentu akan membuat utamanya di Indonesia, khususnya di Pati ini menjadi besar juga, tentu melalui sumber daya manusia. Dan harapan kami IPNU IPPNU senantiasa menjadi organisasi yang melahirkan kader-kader intelektual di kemudian hari. Itu harapannya. Itu sudah upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi pendekatan antar wadah pegiat literasi di Kabupaten Pati ini sudah dimulai. Kita kemarin juga beberapa kali kolaborasi sama, kita bikin mini festival sama Histeria itu justru malah komunitas dari Semarang. Kita bikin mini festival terkait bedah buku antar banyak tokoh lah. Kemudian di beberapa TBM juga kita udah kolaborasi. Kalau konteks cabang ya, kita sudah kolaborasi dengan bedah buku di beberapa tempat sama TBM yang ada di Pati. Harapannya
ini tidak hanya berhenti di teman-teman pengurus cabang, karena teman-teman PAC ranting ini juga harus mengawal. Kalau ini hanya dikawal oleh pimpinan cabang, itu apa ya namanya ya, selesai di atas, tidak sampai ke akar rumput. Oleh karena itu di awal pandemi saya sangat cukup senang, karena kan turunan dari literasi yang kami kawal kan baca, diskusi, aksi. Nah, di awal-awal pandemi kemarin saya menghitung ada ratusan teman-teman rekan-rekan kita dari ranting, PAC membuat diskusi-diskusi secara online. Atau bahkan offline. Dan ini menjadi pemicu harapan kami ini konsisten dan berlanjut sampai entah nanti kapanpun. Saya kira literasi tidak akan pernah selesai, tidak pernah cukup. Ya, bacaan-bacaan itu pasti senantiasa berkembang. Oleh karena itu kami sangat berharap konsistensi dari teman-teman rekan-rekan kita di PAC maupun di ranting ataupun komisariat ini senantiasa berkembang, berlanjut. Untuk itu semoga literasi di Kabupaten Pati ini akan semakin kuat, circle-nya semakin kuat, orang-orang pegiat literasinya juga semakin banyak, dan bisa saling bersinergi satu dengan yang lain untuk peradaban Pati yang berliterasi dan berkebudayaan. Siap. Itu. Mas Saman sendiri ini kan mau dimisioner ya, tinggal hitungan bulan ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas kepada pelajar NU di Kabupaten Pati. Maka. Ya, kayak perpisahan ya. Sama halnya mungkin dengan pengurus-pengurus yang lain yang akan dimisioner. Artinya ada harapan-harapan yang belum tercapai, misalnya ya sesederhana ketika rekan-rekan di Kabupaten Pati, pelajar IPB di Kabupaten Pati, ketika masih suka membaca saja, memiliki kesadaran, apalagi sampai menulis, itu sudah sungguh sangat membuat saya senang sekali. Dan harapan kami juga Pati juga menjadi salah satu kota kabupaten yang ekosistem literasinya bagus, ekosistem kebudayaannya oleh anak-anak mudanya juga bagus, tidak kalah dengan kota-kota besar seperti Semarang, Jogja. Dan inilah yang saya harapkan untuk rekan dan rekan kita yang masih berproses baik di ranting, di PAC, atau nanti yang akan menjadi pengurus cabang. Saya sangat berharap gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan kesenian, kebudayaan senantiasa dikawal oleh IPNU PBNU. Mungkin itu. Gerakan literasi, gerakan kebudayaan itu agar terus berlanjut, Mas. Iya. Terima kasih Mas Saman. Siap. Sudah bersedia meluangkan waktu jauh-jauh dari Kertamulya ke Kajen ini untuk hadir di podcast kami. Cukup sekian. Saya Ahmad Falih Nur Hidayat selaku host pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.